Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Hari ini kita akan mulai belajar muatan pelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas bersama hari ini yaitu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Bu Novi ingatkan bahwa ASEAN itu adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, di judul yang tampil di layar itu ada kata potensi. Potensi itu apa? Potensi itu adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, atau bisa juga kita sebut dengan kekuatan. Meskipun sama-sama berada di Asia Tenggara, tetapi setiap negara anggota ASEAN itu mempunyai kekuatan di bidang ekonomi yang berbeda. Kita mulai ya anak-anak, disimak dengan baik. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Ini posisi atau letak Brunei Darussalam. Nah, sumber daya alam utama yang ada di Brunei itu adalah minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam merupakan negara yang pendapatan per kapita penduduknya itu tertinggi di Asia Tenggara. Nah, pendapatan per kapita itu apa toh? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang diterima oleh penduduk Brunei Darussalam selama 1 tahun. Tentu pendapatan itu dihitung rata-ratanya, jadi tidak per orang, tapi rata-rata orang di Brunei Darussalam. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, pendapatan per kapita penduduknya itu paling tinggi. Nah, Brunei Darussalam itu mendapat julukan sebagai negara petrodolar. Mengapa? Karena Brunei Darussalam itu mempunyai kekayaan minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Melimpah itu artinya banyak, mampu mencukupi kebutuhan di negara Brunei itu sendiri maupun di beberapa negara yang mengimpor dari Brunei Darussalam. Atau dengan kata lain, minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan oleh Brunei Darussalam itu diekspor ke berbagai negara lain. Kita masuk ke negara anggota ASEAN yang kedua, yaitu Filipina. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Filipina itu adalah petani atau di bidang pertanian. Hasil pertanian unggulan Filipina itu adalah padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Nah, ini ikonnya, ikon negara Filipina. Sedangkan di sini hasil pertaniannya itu ada beberapa macam. Padi kalian sudah pernah lihat, Bu Novi yakin. Kelapa juga biasa melihat. Nah, ada kata-kata serat abaka. Serat abaka itu seperti ini. Mengapa di sini seperti pohon pisang? Memang serat abaka itu dari pohon pisang abaka. Ini pohon pisang abaka, ini yang dijemur, ini namanya adalah serat abaka. Nanas, Bu Novi juga yakin kalian pernah lihat, gula juga. Nah, itu tadi hasil pertanian utama negara Filipina. Selanjutnya, Filipina itu
itu merupakan negara yang mendapat julukan sebagai Home of the Green Revolution, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah rumah revolusi hijau. Mengapa disebut seperti itu? Karena di Filipina itu mereka membuat gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang kualitasnya tinggi tapi waktunya lebih cepat gitu. Sekali lagi, mengapa disebut sebagai rumah revolusi hijau? Karena mereka mempunyai gerakan mengubah sistem pertanian khususnya padi dengan kualitas yang lebih baik tetapi waktu tanamnya lebih singkat. Salah satu kota di Filipina yang disebut Los Banos itu terdapat Balai Penelitian Padi. Maaf, di sini salah ketik. Balai Penelitian Padi Internasional. Hasil tambang Filipina, jadi selain pertanian, Filipina itu juga bergerak di bidang pertambangan. Hasil tambangnya ada kobal itu seperti ini, tembaga seperti ini, kemudian emas ini emas yang hasil perolehan tambang ya, belum diolah. Nikel, biji besi, dan minyak bumi. Kita lanjut ke negara yang ketiga, yaitu potensi ekonomi Indonesia. Bu Novi yakin kalian pernah mempelajari tentang ekonomi Indonesia secara lebih rinci. Maka Bu Novi hanya akan membahas garis besar ekonomi Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu termasuk atau merupakan negara kepulauan yang besar dibandingkan negara-negara kepulauan yang lain dan dilalui garis khatulistiwa. Nah, hal ini menyebabkan negara Indonesia itu memiliki ragam sumber daya alam yang kaya, sangat kaya. Jadi, sumber daya alam Indonesia itu sempat membuat iri banyak negara lain karena macamnya banyak dan jumlahnya juga banyak. Bahan ekspor Indonesia yaitu minyak bumi dan gas alam, tekstil, dan produk-produk dari kayu atau yang biasa kita sebut dengan mebel. Keindahan alam Indonesia juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara. Keindahan alam Indonesia itu maksudnya adalah tempat wisata. Jadi di Indonesia itu banyak tempat wisata yang mampu menjadi sumber devisa negara. Sumber devisa negara artinya adalah sumber pendapatan negara dalam mata uang asing atau dalam hal ini adalah dolar. Kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja itu ada sungai yang mengalir di sana namanya Sungai Mekong. Selain Sungai Mekong apakah ada? Ada. Hanya Sungai Mekong ini menjadi terkenal karena di sepanjang aliran sungai itu merupakan daerah yang sangat subur sehingga cocok untuk melakukan pertanian. Mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah bidang pertanian. Hasil pertanian utamanya adalah padi dan karet. Ini ketika kalian melihat seperti ini adalah cara untuk mengambil hasil pertanian karet. Jadi ini pohonnya kemudian seperti disayat seperti itu sehingga getahnya keluar, kemudian dialirkan, di bawahnya ditampung dengan ember yang sudah diikat di pohon tersebut.
Nanti ditinggal beberapa waktu diambil oleh orang yang memanen. Lanjut negara yang berikutnya yaitu Laos. Laos itu merupakan negara yang dilewati Sungai Mekong juga seperti Kamboja. Maka di sepanjang aliran Sungai Mekong di Laos pun juga dilakukan kegiatan ekonomi pertanian. Hasil pertanian utamanya yang paling utama sama dengan Kamboja yaitu padi. Tapi kalau di Laos bukan dengan karet tetapi dengan jagung. Kegiatan ekonomi selain pertanian adalah beternak. Nah, sebagai gambaran kalian, Sungai Mekong itu seperti apa? Ini gambaran Sungai Mekong. Kelihatannya kalau digambar kecil, tapi sebenarnya ini luas. Bukan luas, tapi lebar dan panjang, memanjang ke sana. Sehingga beberapa negara di Asia Tenggara memang dilewati Sungai Mekong. Salah satunya adalah Laos. Hasil ternak negara Laos adalah sapi, saya yakin kalian tahu, babi, kerbau, dan yang terakhir adalah unggas. Unggas itu adalah hewan yang mempunyai sayap. Contohnya ayam, burung, dan seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kondisi ekonomi negara anggota ASEAN. Ada 5 yang Bu Novi sebutkan atau Bu Novi jelaskan. Nah, tugas untuk kalian adalah baca dan cari informasi yang lebih lengkap tentang kondisi atau potensi ekonomi 5 negara ASEAN yang belum dibahas di atas. Yang pertama Malaysia, yang kedua Myanmar, ketiga Singapura, keempat Thailand, kelima Vietnam. Nah, setelah kalian menemukan informasi yang lebih rinci, setelah kalian membaca dan memahami, kalian buat mind mapping atau peta konsep kondisi ekonomi kelima negara ini. Nah, tugas ini kalian buat di kertas putih polos, boleh kertas gambar, boleh kertas HVS. Kemudian kalian buat dengan rapi dan jelas. Kalau masih mempunyai waktu, bisa kalian kreasikan sehingga tampilannya menjadi lebih menarik untuk dibaca. Sekali lagi Bu Novi ulangi, tugas kalian adalah membaca dan mempelajari tentang kondisi ekonomi kelima negara anggota ASEAN yang tertera di layar. Kemudian, kalau kalian sudah membaca, sudah memahami, kalian buat peta konsep dari kondisi ekonomi kelima negara ini. Nah, tugas dibuat di kertas putih polos. Boleh buku gambar, boleh sampul, boleh kertas HVS polos, putih polos. Nah, kalau kalian masih memiliki waktu, boleh dikreasikan, mungkin diwarnai atau dihias, tetapi tidak menutupi peta konsepnya. Jadi, buat sekreatif dan serapi mungkin serta jelas untuk dibaca. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Difoto kemudian dikirimkan kepada Bu Novi. Itu tadi penjelasan dari Bu Novi, baik tugas maupun materinya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap sehat, dan terima kasih.